Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Apa kabar sahabat di dunia maya? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan subuh ini berlimpah berkah, rahmat dan karunia dari Allah ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada subuh yang ketiga di dalam bulan Ramadan 1441 Hijriah kali ini. Masya Allah, tabarakallah wa ta'ala, luar biasa. Allah benar-benar memberikan rahmat kepada kita di dalam bulan Ramadan ini sebagaimana yang telah dijanjikan bahwa dalam bulan Ramadan ini rahmat akan berlimpah ruah bagi kita, ampunan akan berlimpah ruah bagi kita. Selamat datang Pak Abu Maimunah Sibuan, Prof. Jumsu Trisno. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa lagi nih yang sudah hadir ini? Ini kali kedua kita bertemu dalam momen kajian subuh langsung dari rumah, karena kita semua sekarang sedang mengikuti stay at home. Ika Sastriani Hutagalung, alhamdulillah. Apa kabar Ika? Sini baru 7 orang yang menyimak. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini Allah ridho ya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita bersama. Bagaimana puasa hari kedua kita kemarin, sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan sehat semua ya, tidak ada halangan. Karena Allah tentu akan berikan kemudahan-kemudahan bagi kita semua. Insya Allah, kita hari ini akan membahas sebuah tema. Ada dari senior nih, Pak Ardi Abbas. Bajunya gantilah onde mande. Ini outfitnya untuk sholat Pak. Jadi memang belum sempat diganti-ganti. Biasanya gantinya sekali seminggu. Masya Allah. Bu Leni Marlina, Gusman Nawanir, Ika Sasriani Utagalung, Kumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yun, apa kabar Bu Yun Yurnelis? Kita nggak bisa bertemu di masjid untuk subuh ini, insya Allah kita bertemu di sini ya. Waalaikumsalam Bu Maimunah, alhamdulillah salam subuh. Mudah-mudahan subuh ini kita mendapat limpahan berkah dari Allah yang luar biasa. Jangan lupa Bapak dan Ibu, jangan lupa ibadah subuh ini ibadah yang luar biasa. Ibadah yang luar biasa. Jadi jangan lupa salat sunat 2 rakaat sebelum subuh tadi. Kemudian kita juga jangan lupa salat berjamaah. Jangan lupa bersedekah subuh ini. Walaupun kita tidak bisa ke masjid, walaupun kita tidak bisa ke mana-mana, tapi sediakanlah celengan di rumah untuk bisa bersedekah. Karena kita mengambil keutamaan infak di waktu subuh. Jangan lupa itu. Baik. Ada Daan Andri Rosta dari Bandar Lampung. Masya Allah. Sultan Rusman. Assalamualaikum. Linda Fajri Payakumbu. Wah, ini teman-teman yang luar biasa. Baik, kita lanjut. Hari ini, ada senior nih. Pak Safri Nizar. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Kajian ini, topik yang akan kita bahas sekarang ini luar biasa karena selalu saya sampaikan di awal-awal Ramadan, dan terakhir kita bahas
pada hari Jumat sore kemarin dalam diskusi online yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa kita di Forum Silaturahmi Islam FSI Fakultas Peternakan Universitas Andalas UNAN ya. Waalaikumsalam Mas Joko. Di topik yang diberikan kepada saya waktu itu adalah orang-orang yang merugi di dalam bulan Ramadan. Nah, ini luar biasa ini. Kenapa ya di tengah-tengah pemikiran kita bahwa Ramadan ini harusnya kita mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda karena memang Allah menyediakan fasilitas pengampunan, Allah menyediakan fasilitas pahala yang berlipat ganda dan semua dosa-dosa kita diampuni. Kenapa ya kok masih ada yang mengatakan ada orang-orang yang nanti akan merugi di dalam bulan Ramadan ini? Masya Allah, kita tentu berlindung kepada Allah, na'udzubillahi min zalik, agar kita tidak termasuk kepada orang yang dimaksud oleh kata-kata ini. Tapi ternyata Bapak dan Ibu sekalian, sahabat jannah yang dirahmati Allah, ada orang-orang yang merugi di dalam bulan Ramadan ini. Ada orang-orang yang tidak mendapatkan keuntungan di dalam bulan Ramadan ini. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada orang-orang yang seperti itu. Masya Allah, suatu ketika Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya di Masjid Nabawi. Kita pahami Masjid Nabawi pada waktu itu bukan seperti Masjid Nabawi pada hari ini. Hari ini bagi sahabat-sahabat yang pernah ke Masjid Nabawi untuk umroh maupun haji, mungkin kita bisa melihat masjid itu sangat megah sekali. Tapi di zaman Rasulullah, yang namanya Masjid Nabawi itu tidak punya atap. Hanya sebuah padang rumput, sebuah padang pasir, hamparan pasir yang panas, yang kemudian diberi pagar. Dan hanya diberi atap di bagian depannya saja, lalu di bagian belakangnya. Nah, di bagian depan itulah untuk pelaksanaan sholat, dan di bagian belakang yang kita kenal sebagai suffah, tempat duduk-duduk dan tempat tinggalnya para muhajirin yang belum memiliki rumah. Maka sebagian besar para jamaah yang sholat di Masjid Nabawi itu hanya duduk di lantai, di tanah pasir saja, dan tidak memiliki atap. Di samping kiri Masjid Nabawi itu terdapat rumah Rasulullah, rumah Aisyah, yang hari ini kita kenal dengan makamnya Nabi Muhammad SAW, makam Rasulullah. Kemudian di sebelah kanannya, di tengah-tengahnya terdapat mimbar Nabi. Nah, kita kan tahu tuh jarak antara rumah Nabi dengan mimbar itu, itulah yang disebut dengan Raudhah. Rasulullah sendiri mengatakan, di antara baiti wa mimbari, baina baiti wa mimbari, itu terdapat sekeping taman surga, Raudhatul Jannah. Kita kenal hari ini sebagai daerah yang disebut dengan Raudhah. Dan di sini ada mimbar Nabi. Suatu ketika Rasulullah sedang duduk-duduk nih dengan para sahabat di Masjid Nabawi. Lalu Rasulullah berdiri. Ketika sambil berdiri, Rasulullah berjalan menuju ke mimbarnya. Di mimbar itu biasanya kalau Rasulullah sudah mengatakan kalimat, sudah berdiri ke mimbar, maka sahabat akan memperhatikan ada apa ini. Sambil berjalan Rasulullah mengatakan, "Ihdar bit mimbari." Hadirlah ke mimbarku, kata Rasulullah. Rasulullah menyuruh, "Yuk berdiri, kumpul." Maka para sahabat kemudian berdiri dari duduknya dan berkumpul di sekitar mimbar Rasul.
Biasanya kalau Rasulullah mengucapkan kalimat seperti ini, menyuruh orang untuk berkumpul di depan mimbarnya itu tandanya ada sesuatu yang penting atau ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Rasulullah. Maka para sahabat semua standby, duduk mengitari mimbar dan menunggu apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah kemudian naik ke mimbar beliau. Mimbar Rasulullah itu ada tiga tangga. Tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga. Ketika Rasulullah naik ke tangga pertama, beliau terdiam, tertegun. Lalu beliau mengucapkan amin. Kemudian naik lagi ke tangga kedua. Rasulullah yang mulia ini kembali tertegun, seperti sedang ada yang didengar atau sedang ada yang difikirkan. Lalu kemudian menjawab dengan kata-kata amin. Kemudian naik lagi ke tangga ketiga, tertegun lagi, lalu mengucapkan kata-kata amin kembali. Nah, para sahabat melihat ini. Ini ada apa? Kenapa Rasulullah tiba-tiba mengucapkan amin, amin, amin sampai di tangga ketiga? Lalu Rasulullah tidak berpidato, tidak memberikan tausiah. Rasulullah langsung turun saja. Ini tidak seperti biasanya. Maka setelah turun, para sahabat saling berpandangan, pada bingung. Ini ada apa ya? Nah, mungkin kira-kira begitulah ya dengan bahasa kita. Kemudian salah seorang di antara mereka memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami melihat hari ini sesuatu yang tidak biasa. Ada apa ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian menjawab, "Pada waktu aku tadi naik ke mimbar, datang Jibril. Dan Jibril berkata kepadaku. Lalu aku aminkan. Pada waktu naik ke tangga kedua, Jibril juga mengatakan ini. Lalu aku aminkan. Dan pada tangga ketiga, Jibril mengatakan ini, aku aminkan." Nah, kalimat Jibril ini yang diaminkan oleh Rasulullah ini yang harus kita hati-hati, harus kita pahamkan benar. Nah, ketika Rasulullah sampai di tangga pertama, Jibril mengucapkan kalimat ba'udan liman adraka Ramadan falam yufarlahu. Qultu amin. Aku jawab amin. Ba'udan liman adraka Ramadan falam yufarlahu. Ketika sampai ke tangga yang kedua, Jibril kemudian mengucapkan kalimat ba'udan liman zukirtu indahu falam tusalli alaika. Qultu amin, kata Rasulullah. Falamma raqitu salatha qala. Dan ketika aku sampai kepada tangga yang ketiga, si Jibril berkata lagi, ba'udan liman adraka abawaihil kibaru indahu au ahaduhuma falam yudkhilal jannah. Qultu amin. Jadi ada tiga. 1, 2, 3 yang diucapkan oleh Jibril. Dan ketiga-tiganya diaminkan oleh Rasulullah. Apa itu? Pertama, ba'udan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Ba'udan, bu'dun itu artinya adalah celaka. Celaka yang sangat celaka.
rugi gadang. Nah, itulah kalau kira-kira bahasa Minang awak. Yo sabana rugi, sagadang-gadangnya ruginya. Ndak ada na lebih rugi daripada itu lah. Ndak ada na lebih rugi daripada dan itu. Sianan rugi itu, aponan rugi itu, ba'udan liman, bagi siapa adraka memasuki Ramadan. Sangat celaka ba'udan liman adraka Ramadan. Sangat celakalah, sangat merugilah bagi orang-orang yang bertemu dengan Ramadan falam yughfar lahu. Sementara dia tidak diampuni oleh Allah. Sangat celaka, sangat besar kerugian orang yang ketika dia bertemu dengan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Itu yang ngomong siapa? Yang ngomong Jibril. Bukan Rasulullah. Rasulullah hanya mengaminkan. Rasulullah mengaminkan apa yang dikatakan oleh Jibril. Sampai di tangga kedua, ba'udan, sangat celaka orang yang apabila disebutkan namamu di depannya, dia tidak bersalawat kepadamu. Falam tusalli alaika, kata Jibril. Maka diaminkan oleh Rasulullah. Yang ketiga, sangat celaka orang yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satu di antaranya, sementara dia tidak diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah dan diaminkan oleh Rasulullah. 3 hal yang kita akan bahas pada hari ini, tapi kita akan lebih fokus kepada yang pertama. Kita bahas yang kedua dulu. Sangat celaka orang yang ketika disebutkan namamu ya Rasulullah, dia tidak mengucapkan salawat bagimu. Maka hati-hati sahabat jannah sekalian. Ketika disebutkan nama Rasulullah SAW di depan kita, didengar oleh telinga kita, jangan sekali-kali tidak menyahutnya dengan bersalawat kepada Nabi. Kenapa? Karena ketika kita tidak bersalawat kepada Nabi, kita tidak menghargai Nabi, kita tidak menghargai Rasulullah, dan kita dikatakan bu'dun oleh Jibril. Ayo, sallu ala Nabi. Sahabat-sahabat jannah, ayo, sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jangan pernah ketika kita mendengar nama Rasulullah disebut, nama Nabi disebut, nama Muhammad Rasulullah disebut, kita tidak menyambutnya dengan mengucapkan salawat. Agar kita tidak termasuk yang dilaknat, agar kita tidak termasuk yang dinyatakan bu'dun oleh Jibril. Yang ketiga, ketika kita masih memiliki orang tua, ketika ayah dan ibu kita hidup, atau salah satu di antaranya masih hidup, berada di dalam pengasuhan kita, jangan pernah kita menyia-nyiakan kedua orang tua kita ini. Kenapa? Karena ternyata ada di antara orang tua, ada di antara anak-anak yang hadir orang tuanya, masih ada orang tuanya, tapi dia tidak mendapatkan izin untuk bisa memasuki surganya Allah. Ingatlah bahwa ternyata orang tua inilah yang menjadi kunci surga bagi kita, menjadi kunci bagi kita untuk bisa memasuki surganya Allah. Sangat rugilah orang yang orang tuanya masih hidup, salah satu saja, tapi dia tidak mendapat izin dari Allah untuk bisa memasuki surganya Allah. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah tidak ada lagi orang tua kita? Kunci itu sudah pergi, sahabat sekalian.
Baik, kita tidak bahas panjang-panjang yang kedua dan yang ketiga ini, kita lebih bahas yang pertama. Yang pertama tadi adalah ba'udan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Sangat besar kerugian orang-orang yang dia masuk Ramadan, dia bertemu dengan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Dia tidak diampuni oleh Allah. Bulan Ramadan, kita melaksanakan semua amal ibadah selama bulan Ramadan ini karena diperintahkan oleh Allah, sebagaimana kita sudah hafal semua, diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diperintahkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka sahabat jannah sekalian, kita kopek-kopek sedikit ayat ini. Pertama, yang diperintahkan untuk berpuasa adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Artinya apa? Artinya tidak semua manusia diperintahkan untuk melaksanakan puasa. Satu, dari sini sudah ada seleksi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujung dari puasa ini adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Artinya apa? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Tidak semua manusia diperintahkan berpuasa, hanya orang-orang beriman saja. Dan tidak semua orang yang beriman yang berpuasa akan mencapai gelar muttaqin. Bisa iya, bisa tidak. Lalu tentu pertanyaannya bagi kita, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada majelis subuh ini diizinkan oleh Allah untuk masuk kepada kelompok orang-orang yang bertakwa tersebut, muttaqin tersebut. Allah, mohon kepada Allah agar kita tidak termasuk orang-orang yang tidak bertakwa. Mudah-mudahan puasa kita mengantarkan kita kepada gelar takwa tadi. Tapi tentu kita harus bertanya, bagaimana sih agar bisa mencapai gelar takwa tersebut? Di dalam hadisnya Rasulullah mewanti-wanti kepada kita, ada dua hadis yang redaksinya sama tapi hanya satu kata yang berbeda. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, atas dasar keimanan dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, diampuni bagi dia semua dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Siapa yang qama Ramadan, qiyamul Ramadan, siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan, maka diampuni imanan wa ihtisaban. Lagi-lagi syaratnya adalah iman dan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Masya Allah, tabarakallahu wa ta'ala. Allah mengatakan kepada Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan, menegakkan malam-malam Ramadan, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah di akhir nanti. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, akan diampuni oleh Allah semua dosa-dosanya yang telah berlalu. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa?
imanan wahtisaban. Dua. Pertama iman, dan yang kedua ihtisab. Syarat yang pertama, agar orang yang siyamu Ramadan, agar orang yang qiyamu Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah, diampuni semua dosa-dosanya yang berlalu oleh Allah adalah pertama syaratnya iman. Atas dasar iman kepada Allah, sehingga benar-benar puasa itu dilaksanakan semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Masya Allah, di dalam hari awal-awal Ramadan ini, coba kita periksa kembali niat kita. Untuk apa kita berpuasa? Untuk apa kita melaksanakan sholat-sholat di malam bulan Ramadan? Apakah betul karena Allah semata-mata, atau ada karena faktor-faktor yang lain? Yang ingin kurus karena berpuasa, please periksa lagi dan bongkar lagi niatnya. Yang ingin terlihat cantik karena berpuasa, ayo luruskan kembali niatnya. Yang ingin terlihat soleh karena berpuasa, kembalikan niatnya kepada Allah semata-mata. Hanya karena Allah semata-mata, bukan karena yang lain-lain. Oke? Satu. Syarat pertama adalah iman. Syarat yang kedua apa? Wahtisaban. Ihtisab. Ihtisab ini apa? Demikian harap dengan pahala dari Allah. Demikian mengharapkan balasan dari Allah. Maka orang-orang yang ihtisab adalah orang-orang yang berhati-hati di dalam berpuasa. Selalu menghitung-hitung, selalu menakar-nakar semua amal perbuatan yang dilakukan. Ihtisab ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Dia berpuasa, dia melaksanakan semua amal ibadah di dalam bulan Ramadan ini dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh perhitungan. Jadi nggak asal puasa. Puasa orang, puasa luawa. Tarawih orang, tarawih luawa. Mengaji orang, mengaji luawa. Enggak. Semua dihitung, semua dipersiapkan. Sehingga tidak ada satupun kesempatan sekecil apapun untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk mendapatkan keridhaan Allah yang terlewatkan. Tidak santai-santai, tidak bermain-main, tidak berleha-leha dalam memanfaatkan momen Ramadan ini. Ingat, Bapak dan Ibu sekalian, beberapa hari yang lalu beredar di internet, di WA, di grup-grup WhatsApp kita tentang 10 pencuri Ramadan. Saya sangat tertegun ketika membaca tulisan itu. Ternyata banyak yang menjadi faktor bisa mencuri keberkahan Ramadan kita. Semua itu ketika kita pelajari, para pencuri Ramadan itu adalah hal-hal yang mampu melalaikan kita dari Ramadan. Mampu melalaikan kita dari bersungguh-sungguh, dari ihtisab dalam melaksanakan Ramadan. Dan hari ini ketika kita semua harus berada di rumah untuk melaksanakan stay at home, maka musuh terbesar kita, pencuri terbesar yang hadir di tengah-tengah kita adalah gadget, HP yang tidak pernah lepas dari tangan kita, laptop yang tidak pernah lepas dari tangan kita, yang melalaikan kita untuk berzikir kepada Allah, melalaikan kita untuk mengingat Allah, membuat kita lalai dan membiarkan waktu berlalu tanpa zikir kepada Allah. Apakah salah kita pakai laptop? Salahkah kita pakai gadget? Tidak. Tetapi kebanyakan waktu di Facebook, kebanyakan waktu di ini, di itu, lupa kita berzikir kepada Allah, lewat. Kita biarkan kesempatan lewat. Apalagi majelis-majelis yang bertemu tanpa mengingat Allah sama sekali di dalamnya. Apalagi banyak hal-hal
yang tanpa kita sadar kita mungkin menikmati, menggibahi orang, ngomong tentang orang segala macam. Nah, kalau kita termasuk kepada syarat yang kedua tadi, wahtisaban tadi, kita sangat berhati-hati. Kita sangat berhati-hati agar jangan sampai pencuri-pencuri Ramadan itu mampu mencuri kesempatan emas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita saling mengingatkan saja di sini, Bapak dan Ibu sekalian. Dan ihtisab ini juga jangan lewatkan kesempatan sekecil apapun untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Maka yang terbaik adalah rencanakan Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Bikin jurnal. Kalau anak-anak sekolah itu kan punya itu ya, amal yaumi itu. Bikin jurnal, hari ini saya sudah bikin apa, saya sudah mengaji sampai di mana. Bikin target-target dalam ibadah kita dalam Ramadan. Karena dengan target itu kita bisa mampu mengawal diri kita sendiri agar berada pada rel yang bagus. Nah, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Siapa yang puasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan dengan penuh ihtisab, inilah yang akan mendapatkan ampunan dari Allah. Inilah yang akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah berlalu. Kembalikan kepada hadis pertama yang kita sebutkan tadi. Ba'udan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Sangat celakalah orang-orang yang masuk Ramadan, yang bertemu dengan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari kesia-siaan dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada orang-orang yang dicaci oleh Jibril dengan kalimat ba'udan, dengan kalimat bu'dun, lalu diaminkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita untuk mendapatkan ampunannya. Sahabat-sahabat jannah sekalian, mohon maaf kita sudahi sampai di sini saja. Mohon maaf lahir dan batin atas nama saya pribadi dan keluarga yang hadir pada hari ini, anak-anak saya, istri tercinta. Maafkan kami semua. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi kita, baik yang sedang berbicara di depan maupun yang sedang mendengarkan melalui sambungan internet ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita untuk mencapai rahmatnya, untuk mencapai ampunannya, dan kita dikelompokkan oleh Allah termasuk kepada orang-orang muttaqin yang memenangkan training selama 1 bulan ini sehingga mendapat gelar muttaqin ini. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim, saksikanlah ya Allah bahwa pada hari ini kami sudah menghadirkan hati kami, maka mudahkanlah bagi kami ya Allah. Hunjamkanlah pemahaman yang benar bagi kami tentang tauhid kepadamu, dan izinkan kami ya Allah menjadi hamba-Mu yang saleh beserta anak-anak kami, beserta keluarga besar kami semua. Izinkan kami mencapai gelar takwa di akhir Ramadan ini, dan ampuni kami atas semua dosa-dosa kami ya Allah. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Banyak maaf Bapak dan Ibu sekalian atas semua kesalahan-kesalahan, kedaifan hamba yang fakir ini. Mudah-mudahan Allah ridho dan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tolong doakan kami agar bisa konsisten setiap subuh dalam bulan Ramadan ini. Setelah salat subuh sekitar pukul 5:30 kita akan online lagi untuk menyampaikan kajian-kajian. Wa iyyakum, ada Akhi Tagor Harahap dari Jakarta, Umi Alfiani Bandar Lampung, Arisman, Afrizon, Kristalino Valin, Ustadz Joni Warman, Mami Barita, Uni Azmita Akhir, Salmawati Yakub, di Lapai ya, di Alai,
Pak Hen Maidi Alfian, Assalamualaikum Pak Hen. Uni Yaldina dari Muara Labu, Masya Allah ada Syekhul Kabir ini, Ustadz Dr. Lutfi Haji Kiai Lutfi. Beliau ini seorang Ustadz yang sangat inspiring. Beliau adalah seorang Ustadz Dokter, Ustadz Kiai, spesialisasi beliau adalah kristologi. Beliau beralamat di Madura sana. Bapak Ibu sahabat jannah, nanti suatu saat kita minta beliau untuk menjadi narasumber dalam kajian-kajian kita. Assalamualaikum Ustadz Lutfi. Saya harus menyapa satu-satu. Ada Ayu Rina di Palembang yuk. Ini teman sahabat saya sama-sama paskibraka ini. Nel Dawati Bahri di Palembang. F5 Anis di Serang. Mira Octavia, Darmiwandi, Pak Kua kita di Paninggahan ini. Udarian, Yul Asri, teman saya, sahabat saya, Fakhrul Razi, sama-sama pejuang di BKPRMI. Nina Ikhwana di Duri, Masya Allah, Neni Sridanti. Ini satu lagi nih, Pak Efrianto di balik pagar. Assalamualaikum. Taci Nazli di Pekanbaru. Yelna Fitria di Lubuk Baswang ini. Cecet Mega Putri. Ada Uda Ferry Basita di Payakumbuh ya, tadi Pekanbaru dah. Unirika Anggreni Zen Jakarta. Firdawati, Mas Joko, Sujat Moko. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, insyaallah mudah-mudahan Allah berkah. Sekali lagi, Masya Allah ada Fitra Suzanti. Nih ada nih, Mbak Desi Siregar. Sayang Mbak, kita udah closing nih. Aduh. Assalamualaikum Mbak Desi Siregar. Ini coach kita di Stephen Solver. Unirita Sri Hasnita. Arisman Oma. Baik. Sahabat semua, mudah-mudahan Allah ridha dan kita berkah. InsyaAllah besok subuh, sudah salat subuh, kita mulai lagi kajian kita. InsyaAllah kita mulai sekitar 5:30 ya, setelah kita sholat subuh di Solo ini. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.